Anda sedang mendengar Shock Podcast. Shock. Celebrity Podcast bersama saya Anmes Kamaleng. Halo, masih dengan Anmes Kamaleng. Anda sedang mendengarkan Celebrity Podcast episode 3 bareng saya. Setelah dari ajang pencarian bakat, menjalani hari-hari sebagai beneran musisi, harus buat lagu ini sana situ gitu segala macam, ya sempat takut tak bisa berhasil di industri musik. Tapi balik lagi ke yang Anmes bilang tadi, jadi proses itu hanya perlu kita lewati. Pada intinya yang harus jadi tujuan utama adalah mimpi kita. Mimpi kita betul-betul harus terus digapai atau tidak. Dan Anmes benar-benar orang yang kekeh dan sangat-sangat fight buat mimpinya. Anmes, my dream harus come true gitu loh. Akhirnya dengan proses setelah itu 1 tahun kemudian barulah saya mendapat jalan tuh. Jadi benar-benar dari situ saya paham bahwa semua itu harus betul-betul balance. Dari doa dari keluarga, kelakuan kita, attitude, cara kita mengapresiasi orang yang membantu kita, cara kita untuk tetap konsisten dalam membuat karya. Terus habis itu yang pasti kita betul-betul fokus dalam setiap kerjaan kita dan mau menghabiskan waktu untuk kerja gitu. Akhirnya yang Anmes tanamin dalam diri sendiri adalah betul-betul harus memahami hal-hal yang tadi Anmes bilang. Fokus dalam kerjaan, hargai setiap orang yang membantu kita, jangan lupa untuk selalu andalkan Tuhan, doa dari keluarga dan lain sebagainya. Itu berarti banget buat Anmes. Sampai akhirnya Anmes bisa datang ke sini. Cinta itu adalah ekspresi yang natural, tidak dibuat-buat, dan sebuah hal yang benar-benar harus dinyatakan gitu. Jadi kita nggak bisa bilang cinta kalau kita belum tahu artinya, belum tahu cara mengungkapkannya. Jadi bagi Anmes cinta itu adalah keluarga, teman, siapapun yang orang Anmes sayangin gitu. Jadi Anmes akan melakukan hal apapun untuk orang yang Anmes cintai. Itu namanya cinta. Jadi kita tak bisa bilang cinta cuman kita karena baru kenal dia, karena parasnya apa segala macam. Tapi betul-betul kita mau melakukan apapun untuk orang tersebut, baik itu keluarga, teman, pacar, istri, anak dan lain sebagainya. Jadi harus benar-benar menganggap mereka itu anugerah terindah. Itu baru dibilang cinta. Tak bisa kita cinta cuma karena paras, karena alasan-alasan yang duniawi. Cara Anmes menempatkan cinta itu adalah dengan kejujuran. Jadi setiap lagu yang Anmes buat itu semua berdasarkan true story. Jadi menurut Anmes cinta itu gak boleh bohong. Semua lagu yang Anmes bikin jujur. Dari sebuah hal yang berdasarkan kejujuran itu pasti akan nyampe. Makanya beberapa lagunya Anmes yang bertemakan cinta itu pasti nyampe juga ke orang-orang karena itu sebuah hal yang jujur. Hal yang jujur pasti gak bisa ada yang bisa halangin gitu. Semua pasti akan mengalir berjalan begitu aja. Saya pernah putus cinta, sering sekali. Diputusin pernah, mutusin pernah. Sebenarnya mantan orang-orang yang pernah menjadi pacar kita itu adalah sebuah titipan mungkin dari Tuhan untuk kita belajar lagi untuk lebih baik lagi bagaimana cara kita mencintai seseorang, bagaimana kita nge-treat pacar kita, habis itu bagaimana kita menghargai perasaan dia. Jadi kalau misal kita habis hari ini putus sama mantan kita, sama ex kita, dari situ kita bisa belajar, oh yang tak baiknya kita buang gitu. Yang baiknya saat kita pacaran sama mantan, sama exnya, kita pakai untuk pacar yang baru gitu. Jadi jangan pakai lagi sebuah hal yang buruk yang kita pernah jalani sama mantan untuk orang baru. Jadi mantan itu sebagai pembelajaran untuk menjadikan kita lebih baik lagi ke depannya dan akhirnya bisa sempurna untuk memberikan cinta kita untuk orang yang kita sayangi gitu. Saya punya cerita. Jadi saya itu bukan seorang anak yang beruntung dilahirkan dari keluarga yang berada, kaya dan lain sebagainya, makmur dan lain sebagainya. Saya anak yang dilahirkan dari keluarga yang cukup, mungkin di bawah cukup ya. Karena keluarga kami cuma hidup dari musik. Papa saya cuma kehidupan sehari-hari lewat musik. Kalau dia tak main musik tak ada uang. Jadi kalau kita makannya cuma nasi aja atau bubur, itu udah biasa bagi kami. Tak makan nasi pun tak apa. Yang penting bisa bareng sama keluarga. Saya pernah bikin sebuah lagu, judulnya Senyumlah. Lagu itu saya bikin untuk saya juga dan untuk banyak orang yang merasa dia paling susah. Jadi pesan di lagu itu adalah ketika kita berada dalam sebuah cobaan, tantangan, rintangan, dan akhirnya kalian merasa bahwa kita paling susah lah, aduh gak bisa lagi, tak bisa lagi untuk jalanin hidup karena kita merasa gak mampu karena ada banyak hal yang menghalangi. Terus habis itu merasa tak mampu untuk menjalani apapun itu. Kalian harus ingat, harus tahu masih banyak orang lain di luar sana
yang lebih susah dari kita, tapi mereka tuh pintar bersyukurnya. Jadi kunci dalam kehidupan itu adalah bersyukur. Tapi hal sesimpel bersyukur itulah yang paling susah untuk kita jalan. Jadi ya senyumlah, syukuri hidupmu dalam keadaan apapun gitu. Halo, terima kasih sudah mendengarkan Celebrity Podcast. Nantikan episode lanjutnya dan jangan lupa untuk stay tune. Terima kasih, saya Anmes Kamaleng.